Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para mahasiswa, ini adalah kelas perpetaan dan ini adalah perkuliahan minggu ke-8 yang berjudul Peta Dasar. Ya. Apa itu peta? Ya, jadi peta ini adalah gambaran dari unsur-unsur alam dan atau unsur-unsur buatan yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada satu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 mengenai informasi geospasial, pada pasal 1 butir 4 itu disebutkan, ya, informasi geospasial itu adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Nah, kemudian ada lagi juga tentang data geospasial, yaitu data yang mengidentifikasi lokasi geografis dan atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Nah, jadi dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan informasi geospasial itu adalah identik dengan pengertian peta, ya. Jadi informasi geospasial itu sama dengan peta. Ya. Nah, berdasarkan jenis informasi geospasial itu dibedakan ada informasi geospasial dasar dan tematik, ya. Nah, kalau informasi geospasial dasar itu meliputi jaring kontrol geodesi dan peta dasar. Nah, kalau peta dasar itu adalah peta garis yang menggambarkan posisi horizontal dan vertikal permukaan bumi dan benda tidak bergerak di atasnya yang dipakai sebagai dasar pembuatan peta-peta yang lainnya. Oke, kemudian selanjutnya, nah, peta dasar yaitu peta yang menyajikan informasi geospasial dasar. Ya, di antaranya yang pertama ada jaring kontrol geodesi horizontal yang merupakan jaring kontrol horizontal nasional, ya, yang merupakan kerangka acuan posisi horizontal untuk peta, ya. Nah, kemudian yang kedua ada jaring kontrol geodesi vertikal yang merupakan jaring kontrol vertikal nasional. Ya, ini digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal untuk peta, ya. Oke, kemudian selanjutnya, ya, ada peta rupa bumi, yaitu peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat. Kemudian ada peta lingkungan pantai Indonesia, merupakan peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir. Kemudian ada peta lingkungan laut nasional, merupakan peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut. Nah, peta rupa bumi ini merupakan peta garis yang menggambarkan kenampakan muka bumi yang terdiri dari ada garis pantai, ada garis kontur, ada perairan, ada nama rupa bumi, ada batas administrasi, ada perhubungan, bangunan, fasilitas umum, dan penutup lahan. Nah, membaca atau kita menggunakan peta rupa bumi itu untuk apa saja? Ya, yang pertama, mengidentifikasi atau membandingkan objek di permukaan bumi maupun di atas peta, ya. Kemudian melakukan orientasi arah peta di lapangan, mengetahui koordinat satu objek di peta dan di permukaan bumi. Kemudian yang ketiga,
memahami informasi peta melalui simbol-simbol dan warna-warna sehingga dapat menggambarkan dengan benar objek yang di lapangan, walaupun kita belum pernah melihat secara langsung di lapangan. Ya. Kemudian peta rupa bumi itu disajikan dengan berbagai skala. Untuk skala kecil, dari mulai 1:1 juta sampai dengan skala yang besar 1:10.000, ya. Ya, ini ada 10.000, 25.000, 50.000, 100.000, 250.000, 500.000 sampai dengan 1 juta. Ya. Nah, ini ada satu contoh tampilan lembar peta rupa bumi pada skala 1:25.000, ya. Masih ingat ini penampakan yang ada di ini muka peta, ini yang di luar, ya, di tepi atau di batas tepi peta, ya. Ingat ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ya. Oke, kita lihat yang A ini judul, ya kan, bisa ini lembar peta, ya. Instansi yang membuatnya, ya, ini skalanya, kemudian di sini ada legenda, ya, ini ada badan yang verifikasi, ya, dan selanjutnya dan seterusnya, ya. Coba kita lihat, ya, ada judul peta dan nomor lembar peta. Kemudian ada petunjuk letak peta dan diagram lokasi, ya. Kemudian ada sistem apa yang dipakai, grid, proyeksi, datum, geografi. Ada penerbit dan pembuat peta, kemudian keterangan rinci dari simbol peta, riwayat peta, kemudian ada petunjuk transformasi, koordinat peta, kemudian ada pembagian daerah administrasi, ada selang kontur, skala numeris dan grafis, kemudian keterangan rinci tengah peta, ya, tentang konvergensi meridian, dan yang K ini merupakan muka peta. Oke, ya. Jadi pada tiap lembar peta rupa bumi terdapat dua komponen utama, yaitu muka peta dan informasi tepi peta. Ya. Nah, ini tentang muka peta dan informasi tepi peta ini sudah pernah saya paparkan di dalam video-video sebelum ini, ya. Nah, muka peta ini menyajikan berbagai objek dan fenomena geografi yang ada di permukaan bumi yang digambarkan pada bagian utama. Nah, kalau informasi tepi peta itu menyajikan keterangan yang dicantumkan di daerah tepi peta atau di luar muka peta. Nah, ini contoh legenda atau penyajian simbol peta atau legenda pada peta rupa bumi. Nah, ini ada contoh, misalnya kalau tumbuh-tumbuhan. Kalau yang digambar seperti ini garis-garis miring begini, ini sawah irigasi. Nah, kalau yang hijau agak tebal ini hutan. Nah, kalau hijau ada agak tua, ada mudanya, hutan rawa. Ini contoh. Nah, kalau perairan ini kita lihat ada garis pantai, ada batu karang dan sebagainya. Nah, ini ada air terjun. Kalau ini, nah kemudian yang sini ini ada rawa. Jadi bagaimana kita membuat misalnya peta rupa bumi, legendanya harus mengikuti aturan yang berlaku. Kita tidak boleh semena-mena misalnya menggambarkan sawah irigasi dengan warna merah, ya, tidak boleh karena sudah ada aturannya.